Boleh belajar bersama-sama hari ini. Lagi sekali Ibu Bapak, para petugas yang mengizinkan untuk semua warga binaan, anak-anak saya kasih, semua saudara boleh belajar bersama-sama hari ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara semuanya. Baik, kita belajar. Hari ini tema kita, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ya, lagi sekali, Tuhan yang memilih kita. Kita baca dulu ayatnya, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita melihat ayat ini. Sudah, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu. Kalau saya pakai istilah pemerintahan, akulah yang memberi SK, ya, surat keputusan. Ya, aku telah menetapkan kamu, ya, memberi SK kepada kamu. Apa isi SK surga untuk kita? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada 3 hal yang penting di ayat ini setelah Tuhan memberi keputusan bahwa dialah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. 1, ada SK. SK-nya supaya kita pergi. Nah, perginya kemana? Maaf ya, walaupun karena kesalahan kita 90 sekian persen, maka kita ada di LP, tempat yang kita nggak sukai. Karena ada beberapa kasus, tidak semua orang yang di LP itu bersalah, tapi banyak fakta karena fitnah, karena tuduhan, karena keputusan yang salah. Nah, sehingga ini terjadi kekacauan. Tapi sekalipun karena kesalahan kita, sehingga kita ada di tempat yang kita nggak suka ini, percayalah SK ini berlaku bahwa saudara dan saya tetap harus pergi. Kembali lagi ayatnya, Fit. SK-nya begitu jelas. Wih, Saldi hebat ya. Udah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku memberi SK kepada kamu supaya kamu pergi. Jadi pergi itu nggak harus ke Papua, ke Afrika, ke pulau mana, tidak. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah kita harus jadi berkat. Hal kedua, setelah dia memberi SK, menetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Ada hasil dari hidup kita ini. Yang ketiga, buahmu itu tetap. Saya baca terjemahan yang lain, AYT. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Sehingga apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dia akan memberikannya kepadamu. BIS, bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Buah-buah yang tidak dapat binasa, maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. TSI-nya, ya, TSI-nya. Bukan kamu yang memilih aku untuk menjadi murid-muridku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu, memberi SK kepadamu, supaya kamu bekerja di ladangku dan memanen banyak hasil.
Hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu, Yahweh Bapa Aba akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakan aku. Nah, sebelum kita bahas 3 hal tadi, diberi SK untuk pergi, berbuah, dan buahnya tetap. Saya percaya semua kita kalau baca ayat ini pasti berbunga-bunga hatinya. Pasti senang. Ada jaminan apa saja yang kita minta dalam nama Yesus pasti akan diberi. Nah saudara, ternyata tidak sedikit, maaf, para pendeta, para pengkhotbah yang salah mengerti ayat ini. Hanya diambil sepotong, mintalah dalam namaku, maka semua akan diberikan. Salah. Janji ini hanya terjadi kalau saudara dan saya sadar Tuhan yang pilih kita. Apa yang terjadi kalau kita tidak sadar Tuhan yang pilih kita, tapi kita merasa karena aku berjasa, karena aku ini baik, karena aku ini kaya, karena aku ini pintar, karena aku ini hebat. Kalau kesadaran itu kita balik, aku yang milih Tuhan, bukan Tuhan yang milih aku. Saudara tahu, akhirnya kita jadi sombong. Jadi sombong dan kita merasa berjasa. Padahal tidak, apa jasa kita kepada Tuhan. Nah, banyak orang yang kecewa karena merasa jasanya enggak dihargai. Lalu karena merasa berjasa, lihat, semua orang yang merasa berjasa, perhatikan, semua orang yang merasa berjasa pasti, dengar, pasti ada tuntutan minta imbalan karena berjasa. Ngomel-ngomel kata Pak Filipus, betul. Nah saudara, jangan sekali-kali ungkit-ungkit jasa kita kepada Tuhan. Jangan. Jasa apa yang kita bisa beri? Enggak ada yang bagus, enggak ada yang baik, enggak ada yang benar di antara kita semuanya. Maka itu kalau kita menyadari Tuhan yang memilih kita, jangan sekali-kali kita pernah merasa berjasa kepada Tuhan, lalu kita minta imbalan. Jangan. Ayo kita selalu bersyukur. Nah, setelah kita menyadari siapa aku ini, sehingga Tuhan pilih aku, nggak ada apa-apanya dalam kehidupan kita ini. Lalu dengan kondisi yang seperti itu, Tuhan pun masih memberi SK kepada kita. Ya, masih memberi SK kepada kita. SK-nya nggak main-main. Untuk pergi menghasilkan buah dan buahnya tetap. Saya baca ini komen dari Tasikmalaya. Seringkali iming-iming imbalan itu yang membuat kita lupakan janji Tuhan. Iya. Akhirnya kita menuntut janji Tuhan itu. Padahal lupa. Nggak ada seorang pun di antara kita punya hak untuk menuntut janji Tuhan. Saya ulangi, tidak ada seorang pun di antara kita yang punya hak untuk menuntut janji Tuhan. Sebab Dia yang berjanji. Kita nggak punya hak untuk menuntut janji itu. Bukan kita yang minta, Tuhan yang memberikan. Nah, maka itu hati-hati
Ya, untuk itu. Ada kesaksian ini dari mana ya? Saya baru sadar dengan firman ini. Saya pernah ikut menjadi seleksi pelayan di gereja. Tetapi saya tidak dapat SK dari Tuhan. Karena saya kalah seleksi oleh seleksi alam. Ya sudah. Kalau memang gereja yang organisasi buatan manusia tidak memilih kita, enggak apa-apa. Tuhan yang memilih kita. Perhatikan itu baik-baik. Ada memang orang-orang tertentu, maaf ya, yang terlalu sadar, saya ini mampu loh untuk mengajar. Saya ini mampu untuk berkhotbah. Saya ini sudah punya pengalaman sekian tahun. Lalu dia ke gereja A, ke gereja B, ke pelayanan A, ke pelayanan B, nggak diterima semua. Dia marah-marah. Apa salah saya sehingga saya nggak diterima? Langsung ada orang yang merasa, oh mungkin aku belum kuliah, aku belum kuliah teologi, ya udah aku coba kuliah. Ternyata kuliah lulus pun tetap tidak diterima di seleksi organisasi itu. Nah, kalau ada orang seperti itu di antara kita hari ini, ayo kita sadar. Jangan mencari pengakuan organisasi buatan manusia, lebih baik kita menunggu seleksi yang dari Tuhan atas hidup kita. Karena kalau Tuhan yang menyeleksi, dengar kalimat ini. Kalau Tuhan yang menyeleksi dengan konsep bukan kita yang mengajukan diri untuk Tuhan pakai kita, tapi Tuhan yang memilih kita dengan dasar keputusannya yang kita nggak tahu kok orang model aku bisa dipilih. Begitu kita sadar Tuhan yang memilih kita, sudah nggak usah tunggu pengakuan manusia. Tuhan akan mempromosikan diri kita pada waktunya. Katakan amin. Ini yang Tuhan ingin supaya kita itu menang, jangan sampai terpengaruh. Ya, jadi biarlah semua kita mengalami seleksi yang dari surga, bukan seleksi yang dari manusia. Saya ingatkan, kalau masih ada di antara kita yang ngotot, terlalu sadar, aku ini bisa ini, aku ini bisa itu, tolong dong beri saya kesempatan, coba saja. Stop. Jangan memaksa. Supaya waktu Tuhan yang terbaik terjadi di hidup kita. Apalagi kalau Tuhan sudah memberi SK kepada kita. Saudara, walaupun tidak semua kita, tapi pasti kita tahu. SK yang turun dari SK Bupati, SK Gubernur, SK dari kementerian, SK dari lembaga apa. Itu kekuatannya luar biasa loh. Kalau sudah dapat SK itu, maka itu ketika SK itu turun, ini nggak bicara dari surga dulu, tapi SK dari lembaga yang kita dapat kepercayaan. Saudara, SK yang buatan manusia saja, itu nilainya luar biasa. Apalagi SK yang dari Tuhan. Woi, itu jaminannya luar biasa. Jadi saudara-saudara, percayalah. Tidak perlu pengakuan dari manusia. Saudara tidak perlu menonjolkan diri. Ya, maaf, pasang iklan, pakai kartu nama. Saya ini nabi, saya ini pengkhotbah, saya ini pengajar. Enggak perlu. Kalau SK surga sudah turun, maka dalam kondisi apapun juga SK surga itu jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada SK organisasi atau SK pemerintah. Katakan amin. Mari kita lihat satu contoh. Ya, ada beberapa contoh di Alkitab. Tapi salah satu, Samuel. Samuel itu
satu-satunya nabi, imam yang tidak pernah dilantik. Karena pelantiknya sudah meninggal. Akhirnya Israel kacau karena nggak punya pemimpin, nggak punya nabi, nggak punya imam. Waduh, habis. Nah, kita buka 2 Samuel pasal 3. 2 Samuel pasal 3 ayat 18. 2 Samuel 3 ayat yang ke-18. Kita lihat ayat ini. 2 Samuel 3 ayat 8. Bentar. Saya salah. Lihat ayat 19. Oh, 1 Samuel 3. Maaf, saya salah. Maafin. 1 Samuel 3. Maaf, Teren. Ya, 1 Samuel 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu. Semua apa? Semua hal yang Tuhan sampaikan kepada Samuel pada malam hari Tuhan menemui dia. Disampaikan semuanya kepada Imam Eli tanpa menyembunyikan sesuatu pun. Jadi Samuel memberitakan firman yang dia terima malam itu. Kemudian Imam Eli berkata, "Dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Saudara, inilah keputusasaan seorang pemimpin yang sudah tidak punya wibawa untuk jadi pemimpin. Ngeri. Putus asa. Walaupun kedengarannya baik, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dia pandangnya baik. Nyerah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Ya, oke, ini ada yang pakai terjemahan lain. Lalu Samuel memberitahukan kepadanya setiap perkataan firman itu dan tidak menyembunyikan sedikit pun daripadanya. Eli berkata, dialah Yahweh, dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Ayat 19. Ayat 19. Kita lihat ayat ini. Dan Samuel makin besar. Berarti ada tenggang waktu. Sejak peristiwa dia menyampaikan kepada Imam Eli apa yang dia terima, sampai berapa waktu kemudian Imam Eli meninggal. Vakum. Di Israel gak ada pemimpin, gak ada imam, gak ada nabi. Gak tahu berapa lama jarak ketika Samuel menyampaikan segala firman sampai ayat ini. Itu ternyata cukup lama. Dan Samuel makin besar. Wajar dia bertumbuh. Dan Yahweh menyertainya. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ayat Samuel makin besar. Dan Yahweh tetap menyertainya. Dan tidak membiarkan satupun dari firman-Nya tidak dipenuhi. DIS, Samuel bertambah besar, Yahweh menyertai dia, dan membuat semua yang dikatakan Samuel sungguh terjadi. TSI, Samuel terus bertumbuh besar, dan Yahweh menyertai dia. Semua nubuat yang disampaikan Samuel selalu terjadi. Nah, saudara-saudara, maaf. Yang haus pelayanan, maaf, yang hobi pelayanan, maaf, tetapi saudara nggak pernah dapat kesempatan. Ini kesalahan besar dari sekian hamba Tuhan yang terlalu pede
yang terlalu merasa dirinya hebat. Aku mampu kok, aku bisa. Kenapa aku nggak diterima? Nah, dengar ya, miliki hati Samuel ini. Tidak ada seorang pun yang kenal Samuel waktu itu. Karena memang Samuel nggak terkenal. Tapi Tuhan punya rencana. Nah, ini tema kita. Bukan Samuel yang milih Tuhan. Bukan Samuel yang mengajukan diri. Tuhan pakai saya dong Tuhan. Mumpung di Israel nggak ada nabi, nggak ada pemimpin. Imam Eli sudah meninggal. Tuhan saya mampu loh. Stop. Jangan mempromosikan diri sendiri. Katakan amin. Jangan mempromosikan diri sendiri. Karena saudara terlalu sadar. Aku ini hebat. Aku ini bisa khotbah. Aku ini bisa memimpin. Jangan. Samuel nggak pernah mempunyai sikap hati seperti itu. Diam-diam saja. Nah, saudara yang haus pelayanan, yang rindu pelayanan, genapi cara Samuel hidup. Nomor satu, bukan gelarmu, bukan pendidikanmu, bukan kekayaan, bukan kemampuan, tapi penyertaan Tuhan. Tolong dicatat ini ya, penyertaan Tuhan. Oi, Mike Mangke, lama ini kamu nggak gabung. Saudara, penyertaan Tuhan ini modal utama. Saya ulangi, penyertaan Tuhan ini modal utama. Bukan gelar ijazah. Bukan. Maaf lo ya. Surga tidak pernah butuh ijazah yang buatan organisasi. Enggak, surga enggak butuh itu. Catat. Bahkan setan pun enggak butuh ijazah kita. Mau sampai S1, S2, S3. Setan pun enggak butuh itu. Setan akan tunduk. Kalau mereka tahu bahwa Bapa di surga menyertai saudara dan menyertai saya. Itu lebih cukup dari gelar apapun juga. Maka itu kalau sampai ada orang memaksa, saya ini salah dalam pelayanan karena saya tidak kuliah. Salah. Mau kuliah apa? Yang bisa menjamin, ingat loh tema kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Maka itu jangan suka memajukan diri, menunjukkan jasa-jasa baik kita. Jangan. Tuhan, saya ini punya pengalaman 10 tahun menjadi worship leader. Saya ini 10 tahun pelayanan musik. Saya ini 15 tahun guru sekolah minggu. Saya ini 5 periode majelis gereja. Maaf, Tuhan gak butuh itu. Kalau Dia yang memilih kita, berarti Dia tahu siapa kita. Jadi gak usah mengajukan diri dengan menunjukkan jasa-jasa kita. Maaf. Nah, apa bukti penyertaan Tuhan? Dengar baik-baik. Apa bukti penyertaan Tuhan di hidup saudara dan hidup saya? Ternyata bukan pengalaman pelayanan yang sekian tahun. Tidak. Bukti penyertaan Tuhan di hidup kita cuma satu. Catat. Semua firman yang Tuhan ucapkan lewat mulut kita, tolong catat, semua firman yang Tuhan ucapkan lewat mulut kita itu tidak gugur. Terima kasih Phil. Lihat ini terjemahan sederhana Indonesia. Semua nubuatan yang disampaikan Samuel selalu terjadi. Ini istilah dalam gereja. Kalau ada yang nggak tahu nggak apa-apa. Karena ini guyonan di antara kami hamba-hamba Tuhan. Ada nubuatan, ya ada nubuat
Ternyata diplesetkan. Ada lu buat dan ada ku buat. Nah, milih dari tiga ini, nu buat, lu buat, atau ku buat. Saya nggak tahu yang mulai siapa. Tapi ini ada di kalangan kami. Betul juga ya. Woi, Nona Mailolo ingin sudah belajar betul. Terima kasih. Firman hari ini menguatkan menjadi pengingat untuk saya pribadi. Puji Tuhan. Nah inilah Tuhan kita. Jadi penyertaan Tuhan jauh lebih disegani setan daripada ijazahmu yang 20-30 lembar. Maaf, setan gak tertarik dengan ijazah dari lembaga pendidikan tinggi manapun juga. Alasannya cuma satu, di ijazah buatan manusia itu gak punya otoritas. Dan yang kedua, setan gak bisa baca, maaf ini. Jadi gak penting. Yang penting itu pengakuan Tuhan. Dan salah satu bukti pengakuan Tuhan, penyertaannya nyata di hidup kita. Nah, satu-satunya bukti bahwa dia menyertai kita justru tercatat di ayat ini. Semua firman yang Tuhan titipkan di mulut kita untuk kita sampaikan, ternyata firman itu selalu jadi, nggak gugur. Wih, luar biasa. Maka itu saudara, bergaulah dengan firman. Ayat 20, 1 Samuel 3. Ayo kita belajar terus. Ayat 20. Maka itu saudara sedang sibuk cari pelayanan, maafnya stop. Terus saudara kirim WA ke berapa gereja, tolong undang saya dong. Terus aduh maaf ya saudara. Enggak, jangan seperti itu. Maaf. Setelah Tuhan menyertai Samuel dan nubuatan firman yang disampaikan jadi semua. Ini loh rahasianya. Ya, untuk bukti bahwa Samuel itu yang milih Tuhan, bukan dia yang milih Tuhan. Ya, bukan Tuhan, bukan Samuel yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih dia. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba. Tahu. Saudara, Israel itu negaranya letak geografisnya beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu melebar dari timur ke barat. Jadi sebetulnya lagu dari Sabang sampai Merauke itu salah. Harusnya disebut dari timur dulu. Dari Merauke sampai Sabang. Karena matahari terbitnya dari timur. Ya enggak usah diganti. Tapi Israel itu negaranya membujur dari utara ke selatan. Dan itu wilayah utara. Perbatasan dengan Lebanon. Berseba itu wilayah selatan. Ya, perbatasan dengan Mesir. Jadi, walaupun Israel tidak seluas Indonesia, tapi zaman itu tidak ada sosial media. Koran pun belum dicetak. Ya, radio juga belum ada. Jadi kalau sampai ada satu peristiwa, lalu seluruh Israel bisa mengetahuinya, itu perlu waktu. Nah, ini enggak dijelaskan. Berapa tahun ketika Samuel hidup dengan taat pimpinan Tuhan. Dia ke desa A, ke desa B, ke kota C, ke kota D, mutar dari Dan sampai Berseba, menyampaikan, wih hamba Tuhan hebat. Pastor Irwan Alexander Kartikona, senang sekali Bapak ketemu kamu di sini.
Saudara dengarkan. Nggak tahu berapa lama Samuel itu bisa dikenal oleh seluruh Israel dari Dan sampai Berseba. Hanya gara-gara firman tidak pernah gugur yang disampaikan Samuel jadi semua. Itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, siapapun kita, milikilah sikap seperti ini. Saya ulangi, milikilah sikap seperti ini. Tunggu promosi dari Tuhan. Saya ulangi, tunggu promosi dari Tuhan. Bukan dari manusia. Wih, luar biasa. Kembali ayat 20. Apa yang diketahui? Ya, apa saja Irwan, nggak cuma KKR, apa saja, ayo. Saya baca ayat 20 ya, 1 Samuel 3. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah, bukan akan, telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Begini loh saudara, maaf ya saya pakai istilah manusia. Sehebat-hebatnya sebuah iklan yang dibuat oleh sebuah perusahaan iklan terkenal, wah berarti hebat. Mana lebih hebat dampak akibatnya kalau surga yang membuat iklannya? Berarti nggak pertanyaan saya ini? Wih, ini keren sekali saudara. Ternyata kalau kita diiklankan surga, itu nggak ada yang bisa mengalahkan perusahaan iklan manapun juga. Nggak bisa. Maka itu hari ini ingat pelajaran ini. Lagi sekali ingat pelajaran ini. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dan kalau Tuhan yang memilih kita, nggak ada yang bisa mengalahkan iklan manapun juga. Itu firman. Ya, dan jangan puas. Samuel nggak puas. Walaupun akhirnya seluruh Israel tahu bahwa dia diangkat oleh Tuhan sendiri. Maka itu saya katakan dari awal tadi. Dalam sejarah penulisan Alkitab. Ternyata Samuel ini satu-satunya pribadi yang punya jabatan setinggi itu. Tapi nggak ada yang melantik. Bayangkan, harusnya dia diurapi. Itu hukum Tuhan lewat Musa. Harus diurapi. Tapi nggak sempat diurapi. Karena yang mengurapi sudah meninggal. Berarti tidak ada lembaga satupun yang melantik mengakui Samuel. Tidak ada. Semuanya Tuhan yang melantik. Tapi dahsyat, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba, Pak Samuel itu dilantik oleh Tuhan. Ayat 21. Ayat 21. Enggak selesai, masih lanjut. Lihat ayat 21. Dan Yahweh selanjutnya. Tolong garis bawahi kata selanjutnya. Terjemahan lain, cuma menampakkan diri lagi, AYT. Yahweh menampakkan diri lagi. BIS, ayat 20. TSI coba. Ya, kelihatan lah ya TSI-nya. Dan Yahweh, wah ini keren. Dan Yahweh masih terus menampakkan dirinya. Rekan-rekan hamba Tuhan, para majelis, semua yang aktif dalam pelayanan, perhatikan.
Setelah yang pertama itu modalnya, ya, setelah yang pertama modalnya Tuhan menyertai, lalu dampak penyertaannya firman gak ada yang gugur, ternyata gak boleh puas. Yahweh Tuhan masih terus menampakkan diri kepada kita atau tidak? Oh, ini penting sekali ya hamba-hamba Tuhan, perhatikan. Maaf, saya harus ngomong ini. Ada orang yang menyebut diri hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu tidak perlu pengurapan, maaf, tidak perlu panggilan. Loh, kok bisa? Saya beritahu. Kalau orang itu punya skill, punya talenta, punya kemampuan, maaf ya, pintar bicara, perhatikan, kalau ada orang yang memang punya kemampuan, punya talenta, pintar bicara, pintar nyusun kata-kata, suka baca buku, sehingga pengetahuannya luasnya luar biasa, dan ditambahi gurauan, guyon-guyon dikit-dikit waktu mengajar, maaf jangan tersinggung. Pembicara, pengkhotbah, pelayan seperti ini tidak perlu panggilan, tidak perlu penyertaan, tidak perlu urapan. Karena memang dasarnya pintar ngomong. Pandai nyusun kata-kata. Pasti akan jadi hebat. Dan diundang ke sana kemari. Karena memang cara khotbahnya bagus. Maaf loh, jangan tersinggung. Nah, kalau dalam dunia sosial, itu namanya pembicara motivasi. Motivator speaker. Itu memang orang-orang hebat. Dia banyak baca buku, kumpulkan. Ya, public speaking, betul, kumpulkan. Semua berita, ya, kata quotation, ungkapan-ungkapan. Lalu ajarkan itu, maaf. Saya percaya orang ini akan laku dan laris diundang ke sana kemari. Maaf. Maka itu hati-hati. Hal yang berikut. Tuhan masih terus menyatakan diri kepada kita atau tidak? Hai rekan-rekan hamba Tuhan, saudara-saudara saya, para pengkhotbah, para pemberita firman, ini penting sekali. Oh, ini gembala hebat dari Surabaya. Orang Jawa bilang cocoke enteng. Cucuke ya, cocok bukan cocoke. Mulutnya itu ringan. Betul. Karena pintar ngomong. Bisa itu terjadi. Maaf. Maka itu, kembali lagi ke ayat 20 ini. 20, 21, 20. Pertanyaan pentingnya sampai hari ini. TSI-nya, Phil ya. Iya. Apa? Kami rindu ini terjadi di hidup kami. Dan Yahweh masih terus menampakkan dirinya kepada Samuel. Izinkan kita masing-masing bertanya, kapan ya terakhir kali Tuhan menyatakan diri kepada saya yang sudah Tuhan pilih dan diberi SK untuk pergi, dan SK-nya berbunyi pergi untuk berbuah dan buahnya tetap. Pertanyakan pada diri kita, kapan terakhir kali Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri kepada kita? Dan Yahweh masih terus menampakkan dirinya kepada Samuel. Nah, hati-hati. Makasih ya nak. Tuhan ngingetin kita terus. Ini loh pentingnya. Saudara awas. Karena saya kenal beberapa rekan saya.
tiap kali mau khotbah. Saudara, belum lama ini Tuhan hadir menampakkan diri kepada saya. Maaf, itu nggak cukup. Woi, saya dapat karunia penglihatan. Woi, saya dapat karunia nubuat. Maaf, ini yang penting. Dan Yahweh masih terus menampakkan dirinya. Serta, nah, jangan lupa, serta menyampaikan berbagai pesan kepada Samuel di Silo. Para pemberita firman, para pelayan Tuhan, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, semua anak-anak saya warga binaan yang punya tugas ibadah, ya, tugas ibadah bentuk apa saja, jangan sombong merasa rohani. Cek, Tuhan terus menampakkan diri kepada saya. Tuhan hadir nggak di hidup saya? Dan kalau Tuhan menampakkan diri, tanyakan, dia menyampaikan firman atau tidak? Ini penting sekali. Firman, harus ada firman. Saudara ingat, dalam istilah gereja, ada dua kata untuk firman. Yang logos, ya, dan yang pewahyuan, rema. Nah, itu istilah bahasa asing. Logos itulah Alkitab. Rema itulah ayat ini. Ketika Tuhan hadir dan menyampaikan firman-Nya, nah itu yang harus sejalan seimbang. Logos dan rema. Dari baca Alkitab lalu diteguhkan oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Lalu Samuel memberitakannya kepada umat Israel. Wih, luar biasa ini. Terus jadi nggak habis-habis. Maaf, kesimpulan ayat ini, maaf, semua kita yang melayani Tuhan wajib selalu ada hal-hal baru. Katakan amin. Wajib selalu ada hal-hal baru. Loh, kok bisa? Ya karena dia terus menampakkan diri kepada kita. Dan waktu Tuhan hadir menampakkan diri, dia pasti berfirman. Oke. Kita lihat Keluaran 25 ayat 22. Ntar ada ya tambahan ini. Seringkali iming-iming imbalan itu yang buat kita lupa akan janji Tuhan. Iya. Iya. Oke, ada yang tanya, pernah ikut pelayanan sejak remaja, tapi jatuh karena seleksi alam? Ingin melayani kembali tapi malu karena sudah cacat di mata manusia serta merasa bersalah dan tidak layak melayani di hadapan Tuhan. Bertobat. Petrus adalah contoh. Dia cacat karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Secara keadaan dia nggak layak. Tapi karena Petrus bertobat, maka Tuhan memberikan dia posisi yang nggak main-main. Beri makan domba-dombaku. Jadi saya nggak tahu yang tanya ini siapa. Ayo kembali. Manusia boleh menjatuhkan kita. Manusia bisa memberi stempel kepada kita karena kita pernah gagal. Tapi di mata Tuhan, kalau kita bertobat, pemulihan akan terjadi. Kembali kepada tema ini. Nyatakan bahwa Tuhan yang memilih kita. Memilih saudara yang tanya ini tadi ya. Dan Tuhan akan mengangkat. Keluaran 25:22. Ini luar biasa. Dan di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub, dua patung malaikat yang berlutut itu,
yang di atas sabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau Musa, dengan engkau semua yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan akan berbicara dengan semua kita yang memang Tuhan pilih untuk menjadi rekan sekerjanya. Dan apa yang dibicarakan? Catat ini, tentang segala sesuatu. Wih, maaf ya, kalau ada rekan-rekan saya, pengkhotbah hamba Tuhan, ya bingung mau cari bahan khotbah, kok susah sekali. Maaf, kalau saudara dan saya hidup seperti prinsip Samuel, Yahweh Tuhan terus menampakkan diri kepada Samuel dan menyatakan dirinya lewat firman, maka saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan bahan khotbah. Apalagi dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Aku akan berbicara dengan engkau Musa, bukan tentang 100-600 hal, bukan tentang 1.000.000-2.000.000 hal, tetapi aku akan berbicara dengan engkau Musa tentang segala sesuatu. Wih, yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Keren gak ini saudara? Keren, luar biasa. Maka itu jangan memaksa diri. Jangan. Ayo hari ini kita mengalami perubahan ini dalam hidup kita. Ayo. Nyatakan diri. Nah, untuk bisa seperti yang Musa alami, Yahweh Tuhan bertemu Musa dan berbicara kepada Musa. Bukan tentang 1.000.000-2.000.000 hal, tapi tentang segala sesuatu. Hanya ada satu konsep. Tuhan selalu hadir di atas tutup pendamaian. Ini yang bicara Tuhan loh, bukan manusia. Artinya, tutup pendamaian itulah hati kita. Tuhan akan selalu hadir di tutup pendamaiannya, yaitu hati kita yang tidak punya musuh, yang berdamai dengan semua orang. Sejelek apa, sejahat apa orang itu yang melukai, menyakiti kita, tapi kita selalu mengampuni, selalu menerima. Wih, luar biasa. Wih, dari Serpong ada komen. Dari Logos menjadi Rema, kemudian menjadi Aletheia, tulisan menjadi pemikiran atau perenungan, dan menjadi tindakan kebenaran yang nyata. Otomatis. Kalau firman yang menguasai kita, Logos, maka semua yang ada di hidup kita itu akan menjadi rema. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang timbul di hati, itu jadi rema. Firman itu diakumulasikan, terus berkembang, terus bertambah saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Dan kalau sudah begitu, kebenaran itu menjadi tindakan kita sehari-hari. Jadi keren ya kalau kita mau melakukan ini. Nah, ini ada tanya. Pelayan Tuhan yang suka membuat masalah, apakah itu pilihan Tuhan? Apakah Tuhan memberikan eskasa kepadanya? Maaf, saya tidak bisa menjawab karena saya nggak mau mengadili, sebab saya nggak kenal siapa yang dimaksud. Tapi kalau sampai ada orang berstatus pelayan, tapi suka buat masalah, berarti dia bukan pelayan Tuhan.
Justru semua rekan sekerja Tuhan, justru semua pelayan Tuhan harus menjadi penyelesai masalah. Bukan pembuat masalah dan bukan pencari masalah. Maaf ya, saya nggak bisa jawab yang tanya ini karena masing-masing ya kita harus tahu. Oke, saya lanjutkan. Jadi saudara, betapa hebatnya kalau Tuhan selalu hadir di hidup kita, lalu dia menyatakan dirinya, dan gak cuma menyatakan dirinya, tetapi dia juga menyatakan firman-Nya kepada kita, dan isi firman-Nya tentang segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun di antara kita, maaf, yang kehabisan bahan untuk khotbah. Nggak ada. Maka itu ayo mulai hari ini masing-masing kita menyadari konsep ini. Oke, sebelum saya lanjutkan. Phil, kenapa kok milih tema ini? Oh ya, ini ada yang komen. Pelayan Tuhan harusnya menjadi pembuat sejarah, bukan pembuat masalah. Iya. Oke, Phil, ceritakan kenapa kok milih tema ini? Bentar ya. Saya memilih tema Mikir ini. apa tadinya? Ya, pada waktu kenapa ada saudara-saudara kita itu yang terjatuh gitu ya, terjatuh, maaf ya bagi semua saudara-saudaraku warga binaan, jadi terjatuh dan kemudian masuk ke lembaga pemasyarakatan gitu ya. Nah ini tadi ternyata Papa sudah membuka saat saudara-saudara kita sebagai warga binaan ini pun mungkin itu sudah pilihan yang sudah tentu Tuhan menetapkan dan memilih gitu supaya kita bisa supaya saudara-saudara kita itu ada di dalam lapas gitu. Dan Tuhan punya tujuan ternyata. Ada Amin. banyak jiwa-jiwa di sana yang perlu pertolongan. Jadi bagi saudara-saudaraku warga binaan ya yang ada di lapas maupun di rutan, gunakan kesempatan yang luar biasa ya yang Tuhan tentukan pada saat Anda masuk ke dalam lapas, mungkin itu sesuatu yang ya kesalahan kita, ya mungkin kesalahan kita, tetapi sadarilah bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan ya yang sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan. Kemudian kita harus bisa menghasilkan buah yang tetap. Jadi buah apa itu? Yaitu untuk memanen jiwa-jiwa yang ada di sana. Amin. Amin. Jadi memang itu Pak, yang luar biasa ya. Saudara-saudara kita yang di lapas di rutan ini benar-benar istimewa juga. Istimewa sekali ditetapkan Tuhan untuk di dalam lapas, di dalam lembah yang sebenarnya tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana, tetapi Tuhan mengutus saudara-saudara semuanya di sana. Sadari Tuhan sudah menetapkan dan memilih saudara untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di dalam lapas. Ya, pakai kesempatan itu untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat Tuhan ya, dipakai untuk memberkati mereka semuanya yang di sana ya, meskipun bukan saudara seiman ya. Jangan menjadikan orang-orang menjadi orang Kristen, tetapi jadikan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ya Pak ya. Ya, Jadi betul. jadikan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka percaya Tuhan Yesus, itu sudah luar biasa. Kalau mereka nanti bilang, saya harus kalau jadi Kristen saya masuk gereja mana? Ini yang sering Papa singgung ya. Masuk gereja mana? Ya, Ini yang bingung nantinya. Ya pokoknya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Itu ya, itu yang terpenting. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa menjadi saluran berkat, untuk bisa melakukan apa saja pekerjaan Tuhan yang terbaik, lakukanlah. Ya, Tuhan selalu memberi kesempatan. Tadi ada yang mengatakan, saya sudah melayani dari remaja, kemudian saya jatuh karena seleksi alam, mau melayani Tuhan serasa tidak layak. Itu tuduhan dari iblis. Ya, dia akan selalu menuduh
dan mengatakan Anda tidak layak, Anda tidak layak. Tapi Tuhan telah membenarkan kita ya. Tuhan telah Amin. memilih kita, Tuhan membenarkan kita. Kalau kita bertobat, kalau kita mengakui kesalahan kita, kita akan dipilih kembali oleh Tuhan dan kita boleh menjadi alatnya yang luar biasa. Itu Pak. Terima Ya, kasih. Tuhan puji Tuhan. memberkati. Jadi Ya. jelas ya saudara, betapa hebatnya Tuhan kita dalam memilih menetapkan kita. Ya, senang kalau hari ini kita bisa belajar ya dari kebenaran ini. Oke, jelas semuanya. Ayo bangkit ya mulai hari ini. Nggak ada satupun yang terperosok, tapi bersemangat untuk sama-sama menggenapi SK Tuhan yang luar biasa. Baik, kita lanjut bagian terakhir. Saya pindahkan posisi saya. Oke, nah saudara betapa hebatnya ya Papa kita. Dia tahu siapa kita, dia sangat kenal kita ini siapa, sehingga dia menentukan apa yang dia tetapkan atas kehidupan kita. Ayat terakhir, supaya kita makin dikuatkan, sungguh-sungguh makin serius dengan Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Ini sikap yang Tuhan ingin. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Terjemahan yang lain. Jauhilah cerita-cerita tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua, tetapi latihlah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. PS, jauhilah cerita-cerita tahayul yang tidak berguna, hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadah. TSI. Ya. Jangan libatkan dirimu dalam ajaran yang berdasarkan legenda rakyat. Ajaran semacam itu sudah pasti hanya berdasarkan pikiran duniawi dan penuh kebodohan. Hendaklah kamu terus melatih dirimu secara rohani agar semakin berkenan kepada Tuhan. Maafkan saya, tapi saya harus ngomong. Ternyata ada, ya puji Tuhan sedikit, tapi ada pengkhotbah supaya kelihatan lebih lebih terkenal, lebih penampilannya wah, lalu ngumpulkan dongeng-dongeng cerita-cerita, maaf, kelihatannya menarik atau ilustrasi-ilustrasi yang gak cocok. Saudara, biarlah semua yang Tuhan izinkan dengan SK-nya tadi ditetapkan untuk pergi dan berbuah dan buahnya kekal. Itu hanya berdasar karena firman, bukan karena dongeng, legenda, tahayul, cerita ini, cerita itu, ambil dari sumber sana, sumber sini. Tidak, dari firman. Ayo kita melihat itu. FIH-nya, Phil. FIH. Terima kasih Bapak. Wawan, senang sekali Bapak kamu hadir. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul, dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri
supaya engkau tetap sehat secara rohani. Terima kasih. Lihat. Jadi jangan membuat diri supaya dikenal, supaya sering diundang ke sana kemari, maaf, enggak. Tetapi hidup dalam kebenaran yang Tuhan ingin kita lakukan dari sumber hati Tuhan. Saya ulangi, semua sumber bahan-bahan yang kita sampaikan untuk menggenapi SK ini ditetapkan untuk pergi dan pergi menghasilkan buah dan buahnya kekal. Lalu kita minta apa saja dalam namanya asal untuk kemuliaan Tuhan. Karena panggilan pelayanan ini maka Tuhan akan menjawab yang kita minta. Jadi bukan minta yang enggak yang macam-macam, tidak. Maka kalau sumbernya selalu dari hati Tuhan, maka yang keluar adalah kebenaran, yang menyegarkan, yang menghidupkan, yang menguatkan. Wih, luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Makasih ya Hanan, anak saya dari Taipei, ikut belajar ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Saya kembalikan.